Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami di MKFM Bandung, Jogja, Dabo Singkep, dan Subang, termasuk yang sudah mengirimkan SMS dan WhatsApp. Kita akan mulai dulu ya untuk menapaki sahabat MK satu persatu kompetensi apa saja sih yang memang dibutuhkan untuk kita latih dan penuhi ya dalam konteks profesi kita sebagai seorang orang tua. Sebelum nanti juga kita sapa yang sudah bergabung nih. Kira-kira kita mulai dari yang nomor 1, yang mana nih? Iya, yang pertama adalah kompetensi keguruan. Keguruan. Iya, nanti tentu tidak semua ilmu guru harus dikuasai, tapi kompetensi dasar ini minimal dia tahu apa, sehingga itu bisa menjadi bekal dasar gitu. Ya contoh aja misalnya untuk menjadi guru, dia setidak-tidaknya tahu bahwa anak punya tahap perkembangan kognisi misalnya. Oh iya betul. Masa iya sih anak kelas 1 harus dipaksa bisa tambah-tambahan, sementara dia konsep angka aja kan belum tahu. Dia baru tahu konsep bilangan. Jangan-jangan kita nggak bisa bedakan apa angka dengan bilangan. Nah, Aduh, lupa lagi apa ini ya. sok. Nah, kalau ada orang tua yang tidak, oke lah kita nggak harus hebat di matematik gitu ya. Nggak harus hebat jadi guru, tapi setidaknya hal-hal yang dasar banget itu kita harus tahu. Bahwa antara angka dengan bilangan itu berbeda gitu. Antara yang disebut dengan logika dengan matematika itu berbeda gitu. Terus nanti bagaimana orang tua itu mampu mendidik anak ya Pak Wasmin ya, mengendalikan suasana di rumah. Mungkin kalau guru kan suasana itu di kelas dari jam misalnya berapa jam tuh kalau sekolah 6 sampai 8 lah ya misalnya. Nah kalau di rumah kan harus siap lebih ya, jadi mengendalikan suasana misalnya kalau malam misalnya menyontohkan, kalau saya sih guru itu kan digugu dan ditiru. Di sana ada teladan gitu kan. Jadi kalau misalnya nih lihat nih anak misalnya ada yang bilang Bapak Wasmin ini, anak saya tidurnya jam 2 malam. Oke. Coba ibu bapaknya tidur jam berapa? Tidurnya jam 1 ya, bisa jadi emang anak meniru. Ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Jadi coba kita ajarkan untuk tidur siang. Ya masalahnya bapaknya kerjaannya malam. Ya dia mau gimana harus mendidik anak Pak Wasmin. Dan mendidik anak itu sebelumnya mendidik diri sendiri, termasuk saya Pak Wasmin. Saya itu seneng banget nonton. Saya bisa kadang dulu kalau sebelum nikah Pak Wasmin nonton itu sampai bablas gitu, sampai pokoknya bablas dari tengah malam gitu. Pokoknya maraton saya ya. Ya pokoknya senang aja gitu. Nah setelah punya anak ini kayaknya saya kalau begini terus anak saya kaget banget dulu anak saya itu usianya lagi merangkak ya, 8 bulan 9 bulan tuh lagi merangkak. Nah terus saya nonton, tiba-tiba dia tuh nonton dong di depan TV, astagfirullahaladzim kok itu kayak saya banget ya. Cermin ya? Iya cermin, nah akhirnya saya coba untuk gimana nih biar anak juga tidurnya nggak ini. Saya didik dulu diri saya Pak Wasmin waktu itu tidur jam 9, meskipun awalnya saya tuh nggak bisa Pak Wasmin tidur jam 9 ya. Terus lama-lama sekarang jadi terbiasa tidur jam 9. Dan anak-anak juga sekarang kan alhamdulillah anak-anak saya juga udah pada gadis bujang ya. Nah mereka juga emang jam 9 kalau Kang Jiri ke rumah saya jam 9 sudah ning. Sudah lampu sudah mati ya. Karena emang kebiasaannya begitu gitu. Dan saya pengen juga yuk kita bisanya bangun malah lebih enak, bangun awal waktu, tidur di awal, terus bangun bisa awal gitu. Nah berarti itu kan harus dari kita sebagai orang tua dulu harus kan. Harus bisa kompetensi punya kompetensi keguruan. Dan saya juga bersyukur banget ya Allah iya ya dengan punya anak gitu ya. Ternyata anak saya tuh menjadikan anak saya lebih cerdas loh Pak Wasmin. Lebih cerdas, kemudian lebih kan tadi gitu. Nggak misalnya kan kita pengen orang tua misalnya ayo sholat nonton wae bapak nah gitunya kan anak gampang ari bapak itu bapak dia heula atuh gitu. Dibalikin ya nanti itu jadi berhubungan dengan kompetensi keguruan kan di situ berarti ada faktor-faktor keteladanan gitu. Yang kedua tadi yang saya sebutin di awal ada pengetahuan dasar sebagai guru. Bisa bedakan antara beberapa hal dalam pendidikan ya. Tadi contoh aja misalnya
bilangan dengan angka. Juga orang tua harus bisa bedakan apa itu mendidik dengan apa itu mengomel. Nah, Jangan-jangan dikira pas dia ngomel dianggap sudah mendidik. Betul. ngomel misalnya gini, Ma minta uang, kamu teh enak aja, emang ini mama itu pabrik uang, minta uang, nih dikasih. Oh, Nah, baik. itu Akhirnya dikasih juga tapi ya. kasih juga. Baik. Jadi kan anak ke sekolah kan datang. Iya. Kalau beberapa sekolah itu sepatunya ditata, diarahkan sama gurunya. Mhm. Itu kan kompetensi sebagai guru. Iya. Iya. Apakah dia ngomel? Guru kan nggak ngomel kan. Tidak. Tapi dia pendidik. Nah ketika dia anak pulang ke rumah kok nggak dibegitukan sama orang tuanya. Iya, tas Sendal, di mana? sepatu lebar mana aja, tas di mana aja, orang tuanya tidak berkompetensi sebagai gurunya nggak masuk di situ. Ini pengalaman anak saya nih. Dia Gimana nyimpan tuh? sepatu kalau pulang sekolah ya mana aja gitu. Iya. Udah saya terganggu banget ya. Iya, iya, Akhirnya iya. sini, kita buat kesepakatan yuk gitu. Kenapa Bun? Ini kalau misalnya kamu sepatu di mana aja berarti pertanda kamu nggak butuh ya. Nah kalau misalnya cirinya begitu, mohon maaf Bunda akan buang aja karena kamu nggak Aduh. butuh. Iya, Nah iya. anak kan sok berani nggak gitu kan. Akhirnya besoknya gitu, kan udah diomongin tuh. Betul. Nah, udah saya buang. Pas pagi-pagi, sepatu aku kemana? Saya bilang, oh kemarin di mana aja, yang satu di mana, yang satu di mana, saya bilang. Jadi kan udah dibuat kesepakatan, kamu udah tahu. Terus sepatu aku di mana? Udah buang. Udah langsung nyari tempat sampah. Udah dibuang ke terminal. Maksudnya Allahu gitu. Akbar, Dia, ya Allah. dia lari terus ada tukang sampah. Iya. Lagi apa? Ini sepatu aku dibuang sama Bunda. Nah, tukang sampahnya langsung, ibu mama nih kacidanya, ibu mama nih kasihan anak ibu sepatunya dibuang. Saya bilang, mama kan nggak tahu persoalan, saya bilang, jadi mama nggak boleh berkomentar karena nggak tahu persoalan. Tapi semenjak itu ya, misalnya dia pulang sekolah tuh sepatunya langsung dia, aku udah simpan udah rapi. Masya Allah. Jadi perlu konsekuen juga ya dengan Iya. konsekuensi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu ilmu-ilmu mendidik. Iya. Di keguruan itu dipelajari berbagai Betul. macam teknik memotivasi, teknik mengatur kelas, Dan enak kan bilangnya mempersiapkan kan, pelajaran. iya, gitu nggak ya. harus tadi kan. Oh, kirain nggak butuh, enak banget itu. Masya Allah. Dan gak perlu ngomel-ngomel juga ya. Iya. Nah, apalagi ngomel-ngomel dikasih lagi. Iya, ngomel-ngomel besoknya disimpenin lagi. Kamu mah ya pulang sekolah teh emangnya rumah itu gudang di mana aja. Ibunya yang beresin, ibunya yang beresin, capek. Masya Allah. Itu yang pertama sahabat Emi, kompetensi keguruan. Dan memang tidak harus kuliah pendidikan. Mentransformasi ilmu mungkin ya Pak Wasmin ya. Transfer ilmu ya. Ya, transfer Nah, dalam ilmu. dalam keguruan itu kan ada 3 isu utama dalam keguruan itu yang disebut dengan 3 domain pembelajaran. Apa saja itu Pak? Yang domain pertama adalah domain kognisi. Kognisinya. Jadi yang dibidik adalah pengetahuan. Mhm. Apakah setelah bergaul dengan kita, apakah setelah orang berinteraksi dengan orang tua, anak ada tambah ilmu apa enggak gitu. Yang kedua adalah domain afeksi Afeksi. atau domain perasaan, Mhm. domain ketersadaran. Apakah setelah anak bergaul dengan orang tua terbangun inspirasi apa enggak? Mhm. Terbangun motivasi apa enggak? Kesadaran apa enggak gitu. Dan yang ketiga adalah domain psikomotorik. Apakah setelah bergaul dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua, keterampilannya nambah apa enggak gitu. Skillnya nambah enggak? Iya. Kompetensi psikomotoriknya nambah apa enggak? Mhm. Nyuci piringnya tambah bagus apa enggak? Nah, Beres-beresin kamarnya tambah hebat apa Jadi enggak? Itu psikomotorik. jangan sampai misalnya gini, nggak diajarin, nggak pernah di mentoring, nggak pernah dilatih, tiba-tiba anaknya suruh. Dan kalau kotor, kamu tuh yang bener aja nyuci gitu. aduh. Nah, di situ nggak ada peran keguruan di situ orang tua. Baik ya, karena historinya juga tidak ada nih ngajarin anaknya. Iya. Ini bahaya sahabat Emi. Terima kasih. Ada yang bertanya ini, apakah ini juga berkaitan dengan yang pertama atau yang lain? Iya. Ada Bunda Santi di Cipadung Cibiru, punya anak laki-laki usia 7 tahun. Tapi memang dia mainnya suka ikut-ikutan dengan anak perempuan dan tertarik ikut kegiatan jaipongan. Memang sih gerakan-gerakannya lentur katanya ya. Nah, kira-kira apakah gimana caranya buat mengarahkannya? Apakah memang perlu didukung kompetensi keguruan atau ada kompetensi lain yang akan mendukung ini? Nanti. Nah, ini selain kompetensi keguruan ada kompetensi nanti. ke berapa tapi nanti belum dibahas sebutin. Nanti Betul. dibahasnya berarti Pak Wasmi ya. Kalau Nanti dibahas ya. kompetensi itu diingatkan nanti ya. Siap nanti ya. Sabar dulu Bunda Santi ya. Kita lanjut dulu yang kedua dulu sekarang. Iya, betul. Yang kedua,
Yang kedua adalah ilmu agama ya. Jadi tadi ketika kita bisa mengajarkan kepada anak, karena madrasah pertama untuk anak-anak kita adalah orang tuanya, termasuk ibunya ya gitu. Jadi kita tidak boleh ada yang istilah mensubkontrakkan, dalam artian nih anak saya di pesantren udah kita lepas, bukan begitu. Tetap kontrolingnya di orang tua ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama, di mana emang mau gimana juga dasarnya emang ke agama ya Pak Wasmin. Karena orang ketika dalam kondisi terpuruk apapun emang ujung-ujungnya ke agama. Makanya emang orang tua itu harus tahu ilmu-ilmu agama. Termasuk kita misalnya nanti akan punya anak yang perempuan akan balik, berarti kan kita harus tahu fikihnya tentang bagaimana untuk mandi besar, haid dan sebagainya itu kan gitu. Ilmu agama itu kan nanti ada ke arah keimanan, ada ke arah apa sih akidah gitu ya, ada akidah, ada syariah, ada fikih. Nah itu orang tua kan harus tahu dasar-dasarnya. Nah kalau tidak tahu ya belajar lagi orang tuanya untuk itu. Kalau gitu. belajar mah sekarang sumbernya banyak. Alhamdulillah. Ya. Di YouTube juga banyak ya. Nah makanya untuk kalau tadi dalam ilmu keguruan ada tiga domain, dalam ilmu agama juga ada 3. Jadi yang pertama adalah domain akidah. Di situ ada ilmu tauhid. Yang kedua di atas akidah ada ilmu syariah atau ilmu ibadah. Gitu. Dan yang paling tinggi adalah ilmu tentang akhlaknya akhlak di sana. Jadi akidah, syariah, akhlak. Betul. Nah, berhubungan dengan akidah yang jelas kan ilmu tauhid di situ. Berarti orang tua minimal kompetensi dasarnya adalah mengajarkan kemandirian. Kemandirian. Termasuk seorang suami ke istri. Jangan sampai anak kita meninggal, istri kita nangis atau anak kita nangis, nangisnya bukan karena sedih kehilangan orang dicintai, tapi nangis terus karena aku gimana? Makan besok apa? Itu kan ilmu akidah hubungannya dengan kemandirian. Waktu kemarin ada pendengar MK yang nanya langsung direct gitu, Pak Wasmin, apa ada hubungan memandirikan anak dengan akidah? Ada. Saya bilang. Anak yang tidak mandiri, yang dibuat tergantung pada kita, akhirnya bisa tergadai akidahnya. Kita meninggal, dia seperti nggak punya Tuhan, karena dia bergantungnya pada orang tua. Kan harusnya bergantungnya ke Allah melalui kemandirian. Ada guru saya itu mengajarkan dari psikologi juga ya, dosen saya. Mengajarkan ke anaknya untuk akidah ini, Pak Wasmin ya, kemandirian tadi. Kemandiriannya itu ketika SD, dia suruh awalnya dianterin nih, kalau dari rumah itu naik angkot ini gitu. Sebulan, setelah itu dilepas, silakan gitu. Kelas 1 SD loh, rumahnya jauh banget gitu. Sampai orang tua yang lain, yang bener aja, kok tega sih gitu ya. Kok tega, pasti diomongin. Jadi dia cerita ke saya tuh kalau ke sekolah pasti tuh lihat ya orang tua memang nggak sayang gitu ya, jauh-jauh gitu. Nah akhirnya pas berjalannya waktu, anak ini tuh istilahnya kok beda Pak Wasmin dari akademiknya. Terus kalau misalnya dia nyebrangnya juga udah biasa gitu ya. Terus ketika bapaknya emang lagi nggak punya uang, terus dia bilang, wah kayaknya uang ke sekolah akan dikurangi nih gitu. Terus anaknya bilang, nggak apa-apa, ini aku punya uang banyak. Dari mana, kata bapaknya? Iya, soalnya ayah ngajarin naik angkot 2 kali. Nah aku menemukan naik angkot 1 kali. Jalan tikus. Jadi uangnya itu dikumpulin. Kreatif Pak Wasmin. Jadi kreatif. Nah terus pas mau nyebrang dia udah biasa gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang mau nganter anaknya, terus dia takut, ibu sama aku aja, aku udah biasa katanya. Sampai ibunya tuh yang asalnya ini, ih bapak dididik apa sih gitu. Dan guru saya tuh bilang begini, nah kamu tidak boleh tergantung pada ayah. Ayah itu suatu hari akan meninggalkan kamu. Gantungan kamu itu harus lebih tinggi. Nah yang lebih tinggi itu bukan ayah, tapi Allah. Nah jadi nanti nggak boleh tergantung pada orang tua. Caranya begitu. Jadi dia juga akhirnya tuh apapun ya karena Allah. Jadi ketika jalan, kamu nggak dianterin sama ini, nanti gimana, nanti diculik. Aku udah ini kok, udah minta perlindungan ke Allah gitu. Masya Allah. Dia anaknya di kelas 3 itu sampai akhirnya katanya
guru saya cerita, akhirnya saya suruh ini ngisi parenting. Gimana sih caranya kelas 3 kok pede ini kreatif anaknya bla bla. Itu dari sana, dari pengajaran akidah itu. Baik, makanya ada dalil janganlah meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, mungkin itu. ini ya salah satu realisasinya ya. Realisasinya itu gitu. Jadi realisasi ayat itu wal yahsal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan hendaklah engkau khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Itu karena lemah atau fakir atau duafa kan mendekatkan kekufuran. Di situ kan akidah, problem akidah. Nah, kemudian kompetensi dasar minimal syariah. Ya, wudu orang tua aja harus benar gitu, jangan cepret-cepret gitu. Tahu mana rukun wajib wudu itu yang mana gitu. Betul. Ketika air mulai dihemat, jangan orang ngantri, dia nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Mandi gitu. Wudu, gerakan sholat, sampai ada orang tua yang berazam, saya tidak mau anak saya bisa ikro oleh orang lain. Nah, itu. Masya Allah. Jadi dia bisa baca Qurannya harus bisa sama saya. Gitu. Sehingga diajarin sejak belum sekolah pun sudah mulai dikenal A, Ba, sama orang tua sendiri sambil membangun quality time, kedekatan. Masya Allah. Nah, minimal Ari mungkin belajar tahsin nanti mah dengan tahfiz mah mungkin dengan ahlinya nggak masalah. Tapi Ari yang dasar banget ngajarin bisa baca Quran aja masa harus di guru privat. Ini misalnya, awalnya harus ada ilmu guru dulu. Iya, Kalau enggak tuh jadi ngajarin anak gitu. Kamu tuh nggak bisa aja ini. Nggak sabar jadinya. Kan guru nggak bisa gitu ya di kelas misalnya. Kamu tuh nggak bisa aja gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi ilmu-ilmu toharoh, ilmu-ilmu sholat gitu. Duduk di antara dua sujud, jempolnya kayak gimana. Itu mah orang tua harus tahu atuh gitu. Iya betul. Karena guru dengan murid 40 banyak kadang-kadang nggak terawasi satu-satu. Nah, kan orang tua yang di rumah ngebenerin, nah ini jempolnya harus ditekuk bukan lurus gitu pas misalnya tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah itu kompetensi dasar yang mesti orang tua miliki. Akhlak ya. Akhlak juga. Mulai dari akhlak yang sederhana adalah birrul walidain. Kemarin kita bahas ya, ngetok pintu, bagaimana menjawab salam, makan, table manner Islam tuh yang gimana. Gitu. Nah itu yang dasar-dasar gitu. Jangan sampai anaknya pulang bawa jir, coplok, itu orang tua diam aja, nggak ada peneguran, pembiaran itu kan jadi nggak memenuhi kompetensi dasar sebagai orang tua. Baik, tidak harus expert tapi minimal yang dasar bisa. Dasarnya lah gitu. Karena emang kan orang tua itu menggarap harusnya dasar-dasar. Setelah itu kan aja. Nanti kalau untuk yang lebih itu itunya boleh nggak harus juga lah tiba-tiba misalnya ahli tafsir gitu. Ini kita juga kompetensi dasar. Gitu. Kompetensi dasar yang kita bicarakan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya kita jeda dulu Pak Waswinu Lilis ya. Masih ada satu segmen lagi, insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Terima kasih Anda juga yang sudah bergabung di SMS dan WhatsApp. Kita akan jeda sesaat.